Pukul 4.02. Langsung kita mulai saja. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas ya. Oh ya, oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fakria Halimah, selaku Project Officer dari Gobion. Terima kasih sebelumnya kepada sahabat semua yang sudah mengikuti begitu ya sharing session pada hari ini. Sharing session pada hari ini tentunya sangat spesial sekali karena merupakan ide terbaru dari sharing session, yaitu kita akan membahas gitu ya mengenai tentang skill development, yaitu public speaking. Nah, untuk minggu ini ya. Yang ketiga, nanti kita ada simulasi, ada sesi interaktif. Selanjutnya ada tanya jawab dan penutup dan foto bersama. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga ingin meminta kesediaan dari teman-teman peserta semua, karena ini kita semua belajar public speaking ya, terutama saya juga belajar public speaking. Nah, sepertinya kunci pertama dalam public speaking itu adalah percaya diri. Nah, mungkin teman-teman yang sekiranya bisa untuk open kamera, dan kita bisa langsung sekaligus praktek gitu ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, teman-teman mungkin yang bersedia untuk menyalakan open cam, bisa open cam. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mulai open cam ya. Oke. Oke. Nah, aku juga mau ngabarin ke teman-teman semua, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir di sini. Di sini rata-rata, ini sekalian info juga ke Mbak Diah, rata-rata yang jadi peserta pada hari ini adalah mahasiswa, yang kedua itu siswa, jadi dari teman-teman adik-adik SMA dan SMP, terus selanjutnya ada fresh graduate, kerja, dan umum gitu. Nah, ini memang public speaking ini adalah skill yang umum sekali ya, yang patut bisa kita skill up gitu, bisa menaikkan skill kita gitu. Oke, langsung aja kita nanti mau langsung ke materi. Sebelumnya mau ditampilkan dulu Mas Host CV dari Mbak Diah Nurul Fikriani, karena Mbak Diah ini Masya Allah sekali gitu ya, sangat inspiratif sekali. Beliau merupakan communication enthusiast dan juga sekarang menjadi CPNS Humas Pranata Kementerian PUPR. Iya, bisa ditampilkan. Oke, mungkin nanti bisa langsung sekilas lagi saya bacakan. Beliau juga merupakan alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Negeri Jakarta Veteran, dan banyak sekali ya pengalaman Mbak Diah. Mbak Diah juga aktif dalam berkegiatan menjadi Master of Ceremony di berbagai acara. Nah, oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja. Kepada Mbak Diah Nurul Fikriani, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas, Mbak Diah. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Go Beyond yang telah mengajak saya untuk diskusi pada sore hari ini, dan juga teman-teman yang telah menyempatkan waktunya, karena di sini kita akan berdiskusi bersama tentang public speaking. Kurang lebih informasi tentang saya yang disampaikan Mbak Halimah sudah benar. Hanya ada koreksi dikit, saya lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Bukan negeri, Mbak.
Ya, saat ini saya masih menjadi CPNS di Kementerian PUPR, bagian ahli Pranata Humas, dan public speaking itu merupakan hobi saya. Jadi dari SD, SMP, SMA, dan kuliah memang sangat senang dengan public speaking. Kebetulan juga pendidikan saya ilmu komunikasi, jadi relate antara hobi, pendidikan, dan juga kerjaan yang sekarang. Kira-kira boleh ditampilkan slide-nya? Oke, untuk menunggu slide-nya ditampilkan, saya ingin tahu dulu nih, pesertanya lumayan banyak ya sore hari ini. Ada dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada yang dari STIA Amuntai, kayaknya jauh nih. Keren, keren, keren. Berarti Yes, informasinya menyebar luas ya? ya betul. Kebanyakan pendaftar dari Universitas Muhammadiyah dari seluruh Indonesia gitu ya, banyak sekali. Ada yang dari Surakarta, ada yang dari Oh, Kalimantan, ada yang dari Lampung gitu. Insya Allah banget ya wah keren, teman-teman. keren. Masya Allah, luar biasa. Dan kalian di sini kita sama-sama belajar ya, nggak ada yang saling menggurui karena saya pun bukan expert. Saya bukan Choky Sitohang, saya bukan Mary Riana, dan saya bukan Najwa Shihab tentunya, bukan. Gimana, apakah materi sudah bisa untuk ditayangkan, teman-teman dari Gobion? Oh, iya. Ya Mbak, sebenarnya lagi loading. Sudah bisa. By the way, nanti siap-siap ya teman-teman kalau saya tanya nih, langsung open mic ya. Supaya melatih public speaking, karena kita akan bahas public speaking secara dasar. Oke. Nah, aku sekalian mau ngobrol juga nih sambil nunggu ya Mbak Boleh, Diah boleh. ya. Boleh, ngobrol aja. Jadi mau memberitahu juga sama teman-teman peserta bahwasannya di Gobion itu banyak sekali program-program dan kelas-kelas yang untuk bisa meningkatkan skill kita. Terutama kan kita juga ingin selain kita menyampaikan informasi tentang beasiswa, beasiswa ke luar negeri atau kerja ke luar negeri, dan kita juga membuka kelas bahasa gitu Mbak Diah. Nah, jadi kelas bahasanya ada TOEFL class dan Japanese class. Nah, Japanese class ini sekarang sedang berjalan gitu, yang mengajarkan ada 2 sensei yang tersertifikasi, dan juga nanti ke depannya akan ada program TOEFL class nih Mbak Diah gitu, yang mana juga bahasa itu juga merupakan salah satu apa namanya kebiasaan kita untuk bisa meningkatkan skill public speaking ya kan gitu. Jadi buat Betul teman-teman yang sekali. penasaran bisa langsung ikut. Oke, sudah tertampilkan? Mungkin Ya, bisa sudah. mulai. Saya sudah Ya. lihat nih PowerPoint-nya. Oke, Oke. kayaknya ini ada crash ya, atau gimana ya, gambarnya nggak full. Tidak full Boleh Mbak. next? Coba dulu, next. Apakah crash? Kalau crash bisa nanti dari saya juga nggak apa-apa. Oh iya, ini kayaknya Zoom-nya ada crash. Oke, langsung aja. Gimana Mbak Halimah ini? Ya, jadi teman-teman apakah bisa melihat dengan jelas? Nih ada fotonya yang kepotong. Soalnya, oke. Oh gitu ya. Atau Iya, mungkin bisa dipindah. gimana nih Mbak enaknya? Ini kenapa ya eh, ada crash ya? Oke, kalau mungkin dari Mbak Dia bisa nggak ya langsung sharing apa share screen? Oh, boleh. Oh udah full belum? Oh udah full udah. Bentar lagi ya. Oke. Ini ada garis-garis hitamnya sih. Mbak Oh Halimah, iya betul. ya. Nah, ini nih, mungkin crash dari Zoom-nya. Nggak apa-apa deh, oke langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Diah Nur Fikriani, biasa dipanggil Diah. Hobi saya
hobi saya sebenarnya berbicara. Jadi saya suka banget yang namanya public speaking. Saya pengennya dikenang oleh banyak orang kalau saya bisa public speaking dibanding dengan apa ya, lulusan saya atau pekerjaan saya lebih baik dikenal sebagai public speaker seperti itu. Nah, working experience saya tadi udah dijelaskan, saya sekarang ini CPNS di Kementerian PUPR, tapi sebelumnya saya pernah bekerja sebagai PR Associate di Agracom PR Consultant, kemudian juga pernah intern di PR Consulting, kemudian intern juga di PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai Corporate Communication Intern. Education-nya tadi ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta dan sertifikat kompetensinya sebagai Junior Public Relation dari BNSP. Oke, silakan di next. Next, Mas. Oke, stop ya. Before we get started, kita harus sama-sama menyadari bahwa saya adalah gelas yang belum terisi penuh. Jadi di sini saya berharap gelas ini akan terisi penuh oleh sebuah diskusi melalui forum sore hari ini. Diskusi saling berbagi pengalaman, itulah yang saya cari di forum sore hari ini. Jadi saya tidak akan menggurui kalian, teman-teman juga boleh memberikan informasi ataupun bercerita pengalamannya ketika public speaking di hadapan orang banyak, seperti itu. Next. Agendanya, ada apa itu public speaking, pengertian secara simpel, terus mengapa apa crash ya? Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin ada pendapat ya pengertian public speaking itu apa? Coba saya boleh nih tanya ke Mbak Friga. Mbak Friga, saya mau tahu dong pengertian public speaking menurut Mbak itu apa? Boleh di open mic ya? Mbak Friga. Halo Kak. Ya, gimana Mbak Friga? Kalau menurut saya public speaking itu cara berbicara seseorang di depan umum. Cara berbicaranya, ini tentang kepercayaan dirinya, tentang bagaimana ia yakin dengan apa yang ia bicarakan. Oke, baik, mantap. Iya, betul. Oke, itu definisi dari Mbak Frida. Sama seperti definisi pada umumnya. Berbicara di depan umum dan pertama adalah kepercayaan diri. Oke, secara definisi, public speaking itu adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Dan public speaking itu merupakan salah satu rumpun dari ilmu komunikasi
Jadi semua orang ini di dunia ini belajar tentang ilmu komunikasi. Coba bayangin, kalian semua itu udah pinter terhadap ilmu komunikasi. Karena tiap hari kita berbicara, kita berinteraksi. Secara nggak sadar, teman-teman semua belajar ilmu komunikasi. Nah, oke. Public speaking itu lebih dari berbicara di depan publik ya. Ada Choky Sitohang nih, yang artis, kemudian jadi host di Take Me Out. Dia keren banget. Kenapa? Karena dia bisa mempersuasi banyak wanita, supaya memilih laki-laki yang keluar dari tirai. Gimana cara mempersuasi para wanita ini supaya tertarik dengan laki-laki tersebut. Kemudian ada Gita Saf. Kita tahu ya Gita Saf, selebgram. Mbak Gita ini dalam bukunya A Cup of Tea, dia bercerita bahwa dirinya adalah introvert. Dia tuh susah untuk berbicara dengan orang lain, kurang terbuka. Tapi karena dia punya pengalaman yang ingin di-sharingkan ke orang lain, dia akhirnya memberanikan diri berbicara dengan orang baru ketika dia berjalan-jalan di luar negeri, sehingga keberaniannya muncul untuk terus berbicara dengan orang lain, berbicara di atas panggung, dan itu keren banget. Mbak Gita, yang dari introvert, akhirnya sekarang bisa menjadi pembicara di mana-mana. Kemudian ada Pak Jokowi. Tentunya Pak Jokowi memiliki gaya public speaking yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Meskipun sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu telah disusun oleh tim tertentu, namun yang disampaikan beliau itu berbeda. Jadi beliau punya gaya bahasa sendiri yang sekiranya bisa dimengerti oleh rakyatnya seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman tahu ya, di sini ada Amanda Gorman, seorang puitisi yang kemarin saat pelantikan Joe Biden, dia menyampaikan puisi yang berjudul The Hill We Climb. Jadi dalam puisinya itu dia menjelaskan bahwa betapa bahagianya Amerika memiliki sosok Joe Biden yang akhirnya merestorasi perdamaian dunia. Keren banget. Dan puisi yang disampaikan itu benar-benar menyentuh banyak rakyat Amerika. Kayak seperti, ini adalah kebebasan Amerika nih, gitu. Nah, dari orang-orang yang hebat ini, mereka pasti merasa bahwa public speaking itu penting. Kenapa? Karena bisa mengasah berpikir kritis. Ketika kita berbicara di depan audiens, di atas panggung, kemudian kita membuka sesi tanya jawab, atau kita mendengarkan pendapat dari orang lain, itu akan kita serap di otak kita. Lalu, kita akan mengorganisasikan sebuah jawaban yang sekiranya bisa memuaskan hati dari penanya tersebut atau pemberi pendapat tersebut. Otak kita akan bekerja. Maka, disitulah kita terasah untuk berpikir. Meningkatkan kepercayaan diri, tentu. Dengan terus berlatih, dan sering menjadi public speaker di berbagai acara, itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Sangat linear ya, ketika kamu sudah memiliki skill public speaking yang bagus, maka kepercayaan diri pun meningkat. Kemudian menyampaikan pesan secara efektif. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya, public speaking dengan berbicara biasa itu berbeda. Meningkatkan kemampuan pemimpin. Pastinya, ketika kita bisa berbicara terstruktur, bisa bicara jelas, kita akan bisa memimpin teman-teman kita. Kita bisa mempersuasi teman-teman kita. Yang akhirnya akan memberikan kemajuan dalam berkarir. Seperti itu. Next. Jenis-jenis public speaking dari umum dan berdasarkan tujuannya. Kalau umum, pidato, MC, presentasi, ceramah, sambutan, stand-up komedi. Banyak ya, itu jenis-jenis yang kita tahu secara umum. Tapi secara tujuan, ada informatif, persuasif, dan menghibur. Informatif memberikan informasi, persuasif mengajak, menghibur seperti stand-up komedi. Jadi, memberikan kepuasan atau rasa bahagia untuk audiensnya. Selanjutnya,
Oke, boleh next. Tapi dari jenis-jenis ini masih banyak jenis-jenis yang lain ya. Ini adalah yang biasa kita ketahui aja. Yang dasarnya untuk teman-teman ketahui bersama. Oke, teknik public speaking. Oh ya teman-teman jangan khawatir, walaupun presentasi pada sore hari ini ada kendala, nanti materinya akan disampaikan oleh teman-teman Gobion. Pertama, gesture tubuh, jadi gerakan tangannya, bagaimana kita berjalan ke audiens, sikap tubuh kita tegak, jangan bungkuk, jangan pernah bungkuk, karena bikin kita males, bikin kita nggak pede. Kita tegak, lalu tangan kita juga ikut bergerak, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, orang-orang akan konsentrasinya pecah, malah melihat gerakan tangan kita. Malah nanti dikiranya nari atau silat. Nah, jadi pelan-pelan aja, kemudian disertai gerakan tangan, seperti itu. Mimik wajah. Lakukan mimik wajah sesuai dengan materi yang disampaikan. Ketika kamu memberikan sambutan tentang berita duka, ya mimik wajahnya harus menyesuaikan. Jangan malah ketawa-ketawa atau nyengir. Nanti malah bikin orang lain tersinggung. Seperti itu. Saya pernah waktu SMA, teman saya ada yang meninggal, saya disuruh bikin, bukan disuruh sih, kayak tiba-tiba ditanyain kesan-pesan sebelum beliau ini dikubur. Dan itu benar-benar ya secara otomatis menangis. Mimik wajahnya sudah kelihatan bahwa saya benar-benar berduka kehilangan sahabat saya, seperti itu. Kontak mata. Pandangilah mata dengan sekelompok orang, tapi secara bergantian. Kalau misalnya belum pede melihat mata dari salah satu audiens kita, lihatlah hidungnya dulu. Karena hidung ini sejajar dengan mata nih. Nah, setelah dari hidung ke mata, jangan hidung terus, nanti salah fokus, seperti itu. Tapi bergantian ya, jangan ke satu audiens aja, ke audiens yang lain juga. Biar kebagian, biar kita bisa meyakinkan audiens yang lain bahwa materi yang kita sampaikan diterima dengan baik. Suara. Suara ini juga komponen yang penting ya dalam teknik public speaking. Sorry, saya terlalu bersemangat nih. Maaf. Ya, perhatikan intonasi dan tempo. Lalu, artikulasinya harus jelas. Pelafalannya harus jelas. Kalau lagi ngomong, public speaking nih terutama, dibuka mulutnya lebar-lebar. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Arifin Hakim. Misalnya kayak gitu. Jangan kayak gini, hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Arifin Hakim. Beda banget. Itu kelihatan banget kalau kita nggak ikhlas melakukan menjadi MC di suatu acara. Jadi harus jelas, harus dibuka. Karena dengan kita membuka, otomatis mimik kita juga akan mengikuti. Seperti itu. Next. Kendala public speaking. Sejujurnya saya juga masih punya kendala. Tenang aja teman-teman. Se-expert apapun, pasti ada aja hal-hal yang menjadi kendala mereka ketika di atas panggung. Najwa Shihab aja sudah 20 tahun sebagai host, sebagai public speaker, kadang masih suka ada kendala, yaitu kadang masih deg-degan, nervous. Tapi beliau punya cara sendiri untuk mengatasinya. Kalau kata beliau, dengan membaca surat Al-Insyirah. Nah, bagi yang muslim, bisa nanti diikutin tipsnya dari Mbak Najwa. Contoh kendalanya nih, ada pusing, demam panggung, keringat dingin, nervous. Kalau eksternal, biasanya nih, kalau kita presentasi di hadapan orang banyak, dan itu menggunakan materi, sangat sering terjadi materi tiba-tiba hilang atau crash. Nah,
lebih baik materinya disimpan di G Drive atau di flash disk. Jadi ada backup materi. Kemudian ada juga nih sound systemnya yang tiba-tiba mati saat lagi nge-MC atau saat lagi presentasi. Di sini kita harus ekstra keras untuk mengeluarkan suara kalau misalnya mic-nya mati. Seperti itu. Terus yang ketiga, aduh banyak banget nih yang boring, yang males dengerin kita ngomong, banyak banget. Itu gimana sih solusinya? Solusinya banyak, tapi nanti di next selanjutnya. Terakhir, listrik mati tiba-tiba. Ini yang paling fatal sebenarnya. Baru bangun, Moy. Kalau misalnya pihak hotel atau pihak gedung nggak punya genset, itu sangat kewalahan banget sih sebagai pembicara di depan. Dan harus punya alternatif kegiatan lain selain memberikan materi. Oke, next. Nah, ini adalah solusinya. Kalau internal, tadi latihan vokal seperti mengucapkan huruf vokal. A, I, U, E, O. Benar, mau sejelek apapun muka kalian ketika latihan, itu nggak bermasalah. Yang penting nanti di atas panggungnya top gitu. Nggak apa-apa latihan tiap sebelum di atas panggung beberapa jam ataupun 1 hari sebelum kita tampil. Biar lemes otot-otot wajah kita. Kemudian latihan bernafas dan bersuara menggunakan dengan mengucapkan huruf S, mengucapkan kalimat S, R, S. Biar jelas E, R, dan S. Artikulasi. Ini melatih artikulasi. Relax saja badannya, dan buka rahang. Kalau kita udah takut duluan, nantinya akan berakibat fatal. Kita malah nggak pede. Jadi relax saja, di bawah relax. Adaptasi panggung. Ini penting. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, bakal jadi public speaker di mana, survei dulu panggungnya. H-1 kalau bisa. Lihat, apakah audiensnya ini duduknya berletter U. Jadi pahami dulu panggungnya. Adaptasi. Kenali audiens. Kenali audiens ini kita bisa tahu dengan cara kita tanya ke panitia acara. Audiensnya usia berapa sih? Lalu laki-laki atau perempuan? Mereka pelajar atau udah bekerja? Jadi kita cari informasi sendiri. Nah, kenali audiens di saat kita di atas panggung. Itu juga penting. Wah, ternyata iya sih, audiensnya kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi kok mereka badannya seger-seger ya? Wah, ini bisa nih. Nanti dikasih ice breaking di tengah-tengah materi. Nah, itu kenali audiens di saat di atas panggung dan sebelum berlangsungnya acara. Pahami materi. Apa yang kamu sampaikan harus dipahami dulu materinya. Meskipun kamu jadi MC, walaupun jadi pembawa acara, kamu juga harus tahu apa sih yang akan dibawakan oleh kita. Temanya apa sih? Apakah kita akan menjadi pemandu acara pernikahan sakral atau yang intimate? Kita harus pahami dulu. Biar nanti ketika kita improvisasi, nggak ada kesalahan. Nggak salah ngasih ide, ice breaking biasanya. Masa lagi nge-MC formal tiba-tiba ada ice breaking goyang TikTok kan nggak lucu tuh. Terus latihan. Latihan itu harus sering-sering. Jangan menyepelekan latihan. Meskipun kamu presentasi tesis ya, ataupun skripsi di hadapan dosen-dosen kamu. Latihan. We must be well prepared. Kenapa? Itu penting banget, mulai dari kostum, cue card, kalau misalnya jadi MC, lalu alat peraga lainnya. Misalnya laptop, kemudian mic tentunya. Dites dulu sebelum kita mulai cuap-cuap.
Eksternalnya tadi, backup file di G Drive, lalu kita bisa melakukan ice breaking, turun dari panggung, terus ice breaking bersama audiens, atau bisa juga nih kita bernyanyi. Jadi kita nggak melulu ngasih materi, tapi kita bernyanyi. Mungkin 1 bait aja kita nyanyi untuk hiburan di tengah materi. Bisa juga diselipin ketika kamu presentasi di hadapan dosen kamu. Misalnya ada presentasi tentang menjaga lingkungan, terus kasihlah ide-ide nyanyian yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya dari efek rumah kaca, dari band efek rumah kaca, kamu nyanyikan sepenggal kalimat, tapi kamu hubungkan dengan materinya. Jangan dipaksakan, nanti malah garing. Print out materinya. Ini antisipasi ketika mati lampu. Seperti itu. Atau kalau misalnya lagi diskusi panel, itu sering banget kan interaksinya itu sangat intensif. Nah, kalau misalnya kita punya jawaban-jawaban yang udah sudah tersusun, kita bisa infokan jawaban kita seperti ini, Pak, di print gitu. Mungkin ada materi-materi yang bisa di print. Silakan next. Kita harus pahami tipe-tipe audiens. Ini contohnya The Sheep, anak manis. Biasanya nih dia fokus, terus mendengarkan dan menanti jawaban presentasi. Dia menanti tujuan dari presentasi. Biasanya akhir presentasi kesimpulannya apa sih? Dia sangat menanti. Dan dia sibuk mencatat. Tapi dia tidak suka menunjukkan kemandirian dan kreativitas. Malu untuk bertanya. Hotshot, pembelajar. Dia pendengar yang percaya diri. Partisipatif, positif, dan suka berdiskusi. The Clown, interaktif dengan memberikan pertanyaan sekedar untuk menghibur. Ataupun ngasih pendapat, tapi untuk menghibur. Ini sering ditemuin. Kayak nyeletuk lah istilahnya. Next. Boleh dilanjutkan? Nah, sniper pengkritik. Kita harus hati-hati nih sama sniper, si pengkritik. Karena kritikannya kadang pedas terhadap materi yang kita sampaikan. Tapi kita jangan baper di atas panggung. Karena kalau misalnya kita baper di atas panggung, semua yang udah kita pahami nih, materi yang kita pahami, buyar semua. Kita tetap tenang, tetap sopan jawab pertanyaannya atau kritikannya, seperti itu. Dia tuh percaya diri soalnya, dan sangat suka berdiskusi. Snowman, pendiam. Dia hanya menyimak pembicaraan, takut berinteraksi, dan kurang percaya diri. Ya, dia paling cuma diem, nggak nyatet, nggak apa, cuma kayak ikut, kayak mahamin doang materinya. Oh, iya, gitu. Black cloud, netting. Bahasa tubuhnya negatif. Dia relatif mudah bosan dan lelah. Terus apa yang kita bahas kadang tidak relevan dengan apa yang mereka inginkan. Nah, black cloud ini biasa kita temuin ketika seminar-seminar yang harus kita ikutin saat kuliah. Misalnya, lo harus ikut seminar ini nih, lo wajib ikut seminar ini nih, karena dapat sertifikat. Tapi kalau hatinya merasa, gue nggak butuh seminar itu, gue nggak butuh judul seminar itu, gue nggak mau ikut, tapi gue butuh sertifikat, ya udahlah. Dia dengerin, terus semacam bodo amat sama materinya. Yang penting gue ikutin secara formalitas, seperti itu. Itu yang biasa saya amati. Terus unwanted panelist, si ahli yang tersasar. Dia percaya diri, tapi kurang dapat respect dari audiens lainnya. Dan suka menceritakan pengalamannya. Kalau teman-teman nonton Startup, teman-teman tahu ya, bapaknya 6 dosen tiba-tiba datang di acara presentasinya Injay, dan dia mengkritik idenya Injay dengan menceritakan pengalamannya bahwa kantornya mengalami layoff, sehingga dia sendiri terkena layoff. Teman-temannya sesama profesi terkena layoff. Dan dia menyampaikan
di hadapan Injay. Padahal dia nggak diundang. Sampai ada petugas yang menyuruh dia duduk, menyuruh dia tenang. Nah, kalau audiensnya itu penuh, itu akan menyebalkan karena itu akan mengganggu jalannya acara. Seperti itu. Tapi akhirnya kritikan dan saran dari bapaknya Namdosan ini ditampung oleh para juri dan ditampung juga oleh Injay-nya sendiri. Itu sih contohnya. Lanjut. Kita belajar ya dari pengalaman. Pasti teman-teman tahu ya, ini adalah foto kegiatan ketika TikTok Awards di awal bulan Februari lalu. Kalau bisa kita lihat, mereka dua-duanya sama-sama terkenal. Terkenal, tapi belum tentu profesional. Kenapa? Karena Raffi Ahmad ini jam terbangnya sudah tinggi sebagai host, sebagai pembicara di mana-mana. Sedangkan Nia Ramadhani belum semelejit Raffi Ahmad. Nah, saat saya menonton cuplikannya, Nia Ramadhani memang mengucapkan kalimat yang belibet-libet dan kayak nggak jelas ucapannya apa. Lalu ditutupi oleh Raffi Ahmad supaya kekurangannya Nia Ramadhani itu tertutupi, ditimpalin sama Raffi. Biar lebih enak aja flow-nya, flow ketika membawakan acara. Tapi Nia Ramadhani mengulangi hal yang sama di tengah acara sampai akhirnya acara selesai. Begitu. Apa sih yang terjadi oleh Nia Ramadhani? Nia Ramadhani ini mengalami anxiety attack. Dia merasa dirinya nggak mampu. Setelah saya nonton klarifikasinya, memang Nia Ramadhani ini di mindset-nya itu ngerasa, aduh kayaknya gue harus selesai deh. Kayaknya gue pengen cepet-cepet selesai. Aduh gue udah gak pede lagi nih. Dia udah panik duluan. Walaupun sebenarnya di pertama kali, di awal-awal acara, dia melakukan kesalahan. Harusnya, baiknya ketika kita mengalami anxiety attack, kita ngambil nafas. Dan kita berpikir positif. Berpikir bahwa everything is in control. Jadi semua itu ada di kontrol kita. Kalau kita dari awal panik dan berlanjut panik, ya hasilnya tetap panik. Tapi ketika kita panik di awal dan kita akhirnya bisa mengontrol dengan memberikan space buat diri kita untuk nggak ngomong dulu, biarkan Raffi yang menutupi kekurangannya itu, lalu kita bernafas, keluarkan nafasnya, dan berpikir positif, maka semua akan berjalan kembali normal. Seperti itu. Memang, hosting acara itu nggak mudah. Kamu terkenal belum tentu profesional. Yang profesional belum tentu terkenal. Kalau Raffi Ahmad ini ya, paket combo. Dia dah profesional, terkenal, memang luar biasa sekali. Gitu. Jadi harus fokus pikirannya dan pahami apa yang kita kerjakan di atas panggung itu. Kita menghibur audiens kita. Lalu tarik nafas, buang. Tapi jangan terlalu kedengeran ini ya, kedengeran di mic ya kalau kita tarik nafas. Ya sebisa mungkin lah tenang aja tarik nafasnya. Nggak usah. Santai aja. Jangan kelihatan banget kalau kita tarik nafas. Gitu. Lanjut. The secret way to be a great speaker. Tadi ada yang bilang ya, banyak yang bilang kalau misalnya kita mau jadi public speaker yang bagus itu confidence dulu. Padahal yang utama adalah knowledge. Kita pahami dulu materi yang kita sampaikan. Informasi apa sih yang pengen kita bagikan ke teman-teman? Dengan materi tersebut, kita bisa asah skill kepercayaan diri kita. Nah, kalau kita sudah sering public speaking di hadapan orang lain, ada tumbuh rasa antusias. Misalnya, pertama kita mau pidato tentang kemajuan negeri. Kita udah tahu nih knowledge-nya, kita tahu data-datanya. Terus kita berlatih di depan kaca, kita berlatih saat lagi mengendarai mobil atau motor, atau
di kamar mandi mungkin dengan laga menyampaikan seolah-olah di depan audiens, itu akan mengasah skill kepercayaan diri kita. Atau bisa juga kita ngajak teman-teman kita untuk sementara menjadi audiens. Itu lebih bagus. Karena nanti ada feedback dari teman kita, apakah pembicaraan kita ini sudah bagus atau belum? Sudah dipahami atau belum? Nah, ketika confidence kita terasah, dan kita sering tampil di depan umum, kita punya rasa antusias. Kita antusias banget nih di atas panggung. Antusias bertemu dengan audiens, antusias untuk menyampaikan materi. Dan antusias untuk pengalaman seperti itu. Because practice makes perfect. Jadi ada sebuah penelitian dari seorang ahli saraf, namanya Daniel Levitin. Ia menerangkan bahwa perlunya latihan selama 10.000 jam untuk memperoleh keahlian yang dibutuhkan demi menjadi ahli kelas dunia di bidang apapun. Mungkin Raffi Ahmad udah 10.000 jam lebih ya, jadi dia udah ahli banget. Dia bisa improve terus. Nah, sedangkan Nia Ramadhani masih belum terasah, tapi dia juga katanya ya kurang briefing. Dia tidak ikut briefing katanya. Ya, semoga sih kita bisa mengikuti hal-hal baiknya aja, begitu. Profesor Renald Kasali juga mengatakan bahwa di dalam bukunya yang berjudul Mielin, mengatakan bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa keberhasilan kita tidak hanya ditentukan oleh brain memory. Ada memori lain, yaitu muscle memory, sumber semua talenta yang dibentuk dengan latihan mendalam. Jadi otak-otak kita, muscle memory. Kalau di Indonesia kan otot ya. Bukan otak-otak, memori otot. Itu adalah sumber semua talenta kita. Jadi kita harus terasah tuh. Biar renggang. Biar nantinya sudah terbiasa. Apalagi 10.000 jam untuk menjadi ahli kelas dunia di bidang apapun. Boleh lanjut? Ini adalah momen-momen saya ketika menjadi MC. Pertama, MC itu saat saat SMP. Tapi SD itu saya sering baca puisi, saya sering ikut lomba puisi, sering bercerita di depan teman-teman ketika pensi. Kemudian terasah SMP sering MC, baca puisi juga, pidato, ikut lomba pidato, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Ini adalah momen-momen saya. Nah, ini pernah saya nge-MC kegiatan dari mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Yuliandre Darwis, kemudian menyambut kehadiran Bu Airin di acara komplek waktu itu, dan alhamdulillah beliau selalu datang di acara komplek kami. Dan saya sering ketemu di acara-acara yang lain, ternyata beliau suka datang ya ke acara-acara di Tangsel seperti itu. Acara pernikahan, dan kemarin terakhir nih yang acara offline di saat pandemi, kampanyenya Ibu Azizah Ma'ruf Amin di komplek. Dan kalau kita menyambut kehadiran pejabat, itu emang agak susah. Karena mereka ada protokoler, mereka ada asisten ataupun ajudan pribadi yang kemungkinan banyak request-nya. Minta diganti rundown-nya, dan itu harus siap. Tolong dong, Ibu jangan terlalu banyak di depan panggungnya. Tolong dong, dinaikin aja acara ini, acara penanamannya. Tolong dong, acara door prize utamanya diutamakan daripada acara-acara senam atau lainnya. Itu kita harus ngikutin. Dan kita harus siap. Oke, baik. Disusun lagi tuh rundown-nya secara improve seperti itu. Kemudian juga acara-acara webinar seperti beberapa ini 3. Masih ada lagi webinar yang lain. Mungkin teman-teman bisa cek di MCD HNF kalau misalnya mau mengundang
MC juga boleh. Mas promosi. Oh iya, ada salah satu quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau pernah berkata, "If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I might not have it at the beginning." Jadi kalau bahwa kamu itu bisa, maka kapasitas kita, maka kita, itu akan memicu kapasitas kita untuk melakukan hal tersebut. Walaupun di awalnya itu susah. Itulah public speaking. Di awalnya susah, tapi karena kita merasa, aku bisa, kelama-kelamaan jadi biasa. Seperti itu. Next. Ada yang ingin tanya? Silahkan. Oh, sesi interaktif dulu deh. Oke, terima kasih Mbak Dia atas materinya. Selanjutnya kita langsung ke sesi interaktif aja berarti nih ya Mbak ya? Ya, boleh. Oke, gimana nih Mbak sistemnya? Sistemnya, saya ingin kayak semacam games melanjutkan kalimat. Jadi pertama kalimat saya dulu, kemudian nanti saya sebut nama salah satu teman di sini untuk melanjutkan. Misalnya nama Mbak Halimah, silakan dilanjutkan. Nah, setelah Mbak Halimah melanjutkan, Mbak Halimah bisa menunjuk temannya yang lain. Seperti itu. Random aja. Dan saya akan menyadari bahwa apakah kalimat ini saling menyambung atau malah belok ke sana kemari gitu. Sebagai uji ini juga sih, uji latihan ya, uji. Oke. Uji coba ya. Oke. Jadi ada sedikit panic attack. Anxiety attack ya. Nggak harus cemas. Ya, karena kan ini virtual. Kalau misalnya kecemasan berlebih, mungkin kalau yang offline. Oh gitu. Oke, saya mau. Oke, saya dulu ya. Kayaknya lebih enak kalau kayak reportase berita aja deh. Saya coba cari berita. Teman-teman juga jangan salah kalau reporter, pembawa acara, mereka seorang public speaker. Apalagi reporter. Sering banget kan reporter itu diketawain penontonnya. Padahal jadi reporter itu nggak mudah loh. Bener harus berpikir kata yang tepat tuh apa. Apakah kalimat yang kita sampaikan nyambung? Dan apakah jelas bahasa kita? Boleh open cam, boleh open mic aja. Tentang public speaking aja deh, jangan berita ya, nanti agak susah merangkai katanya. Oke. Public speaking, kita mulai ya, 1, 2, 3. Public speaking, secara definisi merupakan proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Public speaking juga merupakan sebuah rumpun ilmu komunikasi, di mana mencakup berdiskusi, berdebat, pidato, memimpin rapat, moderator, dan presenter. Mbak Asna Pardede, silakan melanjutkan. Halo, Mbak Asna. Atau saya ulangin lagi ya, teman-teman harus standby ya. Public speaking secara definisi merupakan proses komunikasi yang dilakukan di hadapan khalayak ramai atau sekelompok orang. Kemudian saya pengen menyambut Mbak Citra Rahmawati untuk melanjutkan.
Halo, Mbak Citra. Halo. Wah, kayaknya seperti teman-teman excited mendengarkan nih. Tapi malu untuk mencoba. Ayo, jangan malu untuk mencoba. tipe-tipe snowman. Atau ada yang mau melanjutkan, silahkan. Halo Kak, boleh nyobain? Boleh, boleh. Silahkan Boleh. dilanjutkan tadi. Oke, ini Kakak ulangin sekali lagi atau aku langsung lanjut? Langsung lanjutkan aja. Oke. Dengan cara public speaking, kita semua belajar untuk lebih pede dengan membawakan acara. Public speaking banyak jenisnya, teman-teman. Jadi public speaking bisa juga berbentuk MC, juga stand up di berbagai acara. Terus juga dengan cara sorry Kak, ngeblank gitu. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan, Mbak Syifa boleh nunjuk ke temannya. Seperti stand up comedy ya. Terakhir, seperti MC, stand up comedy. Silakan di grup ini. Oke, siap. Permisi, selanjutnya Kak Syahrida Ilyani. Ya, Kak Syahrida. Oke, Kak Syahrida. Kak Syahrida. Maaf Kak, atas nama Sarida bisa di-skip Kak, ngeblank Kak, sumpah. Oke, baik. Gimana Nggak kalau apa-apa, Kak oke. Halimah? Lanjutin dari Kak Siva. Oke. Dari stand up comedy merupakan tipe public speaking yang kebanyakan menghibur dan menyampaikan kritik-kritik untuk seseorang seperti itu. Dan tujuan stand up comedy sendiri juga selain menghibur adalah terkadang menyindir. Dan yang paling seru adalah ketika para stand up comedy menyampaikan sindirannya kepada pemerintah. Nah, selain itu public speaking dengan tujuan menghibur, ada juga yang itu boleh kayak gitu Mbak Dia atau Boleh, gimana? boleh lanjutin aja ke siapa nih? Nah, Mungkin gitu. teman Oke. dari Gobion kali. Oke. Nah, selain dari yang menghibur, ada juga tipe public speaking yang persuasif dan informatif. Nah, persuasif dan informatif itu ada, mungkin saya mau tunjuk dari Mas Jafar Al-Irfan nih. Mas Jafar. Mas Jafar. Ayo nih, kita nggak apa-apa masih ngeblank, masih apa, semua kita Nggak apa-apa. sambil belajar bareng. Betul, saya juga masih banyak deg-degannya, masih banyak belibet-belibetnya, tapi yang penting ada forum ini yang kita sama-sama belajar, gitu. Oke, Mas Jafar, bisa bergabung Mas Jafar? Oke, atau saya tunjuk yang lain boleh ya Mbak ya? Boleh, boleh. Mas-mas aja ya Mbak. Oke, saya mau nyoba nih Mas Yosafat Rizal Simanjuntak. Mas Yosafat, ini kayaknya dari Medan ini ya berarti ya? Halo Mas. Oke. Halo Mas. Halo Boleh Mas dilanjutkan Yosafat. ayo.
Atau tunjuk lagi nih Mbak, apa gimana? Ya, sekali lagi deh lanjut. Oke, nih sekali lagi nih yang mas-mas terakhir nih ya. Mas Muhammad Yusril Amin. Halo Mas Muhammad Yusril Amin. Iya Kak, halo Kak. Ya mungkin bisa dilanjutin. Eh, Tadi terakhir stand up komedi Kak ya? Stand up komedi, terus ini tipe public speaking, ada yang informatif dan persuasif. Kalau saya mulai dari stand up komedinya gimana Kak? Boleh. Asal nyambung ya. Ya semoga nyambung Kak ya. Saya juga nggak ini nyambung apa Boleh, enggak. boleh. Jadi selain praktisi stand up komedi, public speaking juga sangat penting bagi mahasiswa, terutama bagi yang telah sampai di semester akhir. Karena apabila telah atau akan ujian skripsi, maka disitulah diketahui mahasiswa tersebut ahli atau tidaknya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baik. Good. Yeay. Give applause for us. Ya. Ya, begitulah namanya public speaking. Ketika kamu dapat pertanyaan dari orang lain, kamu akan secara otomatis berpikir, kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Di situ tadi, mengasah kemampuan berpikir kritis. Manfaat dari public speaking. So, any questions? Teman-teman, silahkan. Gimana nih sistemnya? Oke. Open mic ya, Kak? Ya, boleh open mic. Sebelumnya aku mau kasih informasi dulu, karena kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Aku sekaligus mau memberikan link presensi untuk teman-teman yang bisa diisi sama teman-teman gitu ya. Jadi ngisi sambil ada sesi tanya jawab gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Izin Kak, tanya Kak. Boleh. Oke. Oke, Mbak Syifa, boleh? Oke, terima kasih. Nah, izin bertanya, Kak. Suara saya jelas atau putus-putus, Kak? Jelas. Oke. Jadi sedikit pengalaman juga ya, Kak, selama pernah nge-MC, itu tuh pasti kita mengharapkan ekspektasi sama sama hadirin-hadirin bahwa yang kita pengen tuh kan mereka excited gitu ya Kak ya. Nah, tapi kan pada kenyataannya nggak semua yang kita bawain itu bikin mereka excited gitu. Malah kadang agak terkesan sedikit boring gitu Kak. Nah, gimana tipsnya biar kita tuh dalam nge-MC bisa secara tidak langsung menarik mereka untuk excited gitu Kak dalam mengikuti acara. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Ini konteksnya kamu nge-MC apa kalau boleh tahu? Nge-MC-nya ini sendiri kayak coffee morning gitu sih Kak. Kayak acara kantor, coffee morning gitu. Lebih ke semi formal. Oke, semi formal. Waktu itu acaranya offline ya? Offline. Oke. Oke ya. Oke, saya berbagi pengalaman juga, karena tadi Mbak Syifa berbagi pengalaman. Kalau saya juga pernah mengalami hal yang sama, boring. Tapi akhirnya saya mengajak semuanya berdiri. Ada games ice breaking. Ice breaking-nya waktu itu simple. Jadi saya berkata gitu. Saya berkata, pegang hidung. Kalau saya tidak mengucapkan kalimat saya berkata, kayak cuma pegang pala, pegang pundak temennya, itu mereka akan maju ke depan untuk dikasih hukuman. Seru-seruan sih sebenarnya. Itu biasa dilakukan di tengah-tengah acara. Kalau misalnya acara 8 jam, mungkin
setelah isyoma kali ya. Setelah isyoma tuh kita pembugaran dulu, terus ngadain pijet-pijetan sesama perempuan-perempuan, laki-laki. Kalau ada yang bisa nyanyi, suruh naik ke atas panggung buat nyanyi, buat ngehibur di tengah-tengah. Atau game selainnya tuh, ini sih saya ngasih tips ice breaking ya berarti ya, biar nggak bosen. Karena kan mereka bosen di tengah materi karena ya orang lain kan, narasumber lain kan, kita kan cuma sebagai MC. Saat itulah di sela-sela waktu yang kosong kita manfaatkan untuk membangkitkan mereka semangat lagi. Lagi satu ice breaking yang cukup efektif ketika kita punya soal cerita. Misalnya ketentuannya cari apa ya? Bikin kelompok gitu loh, bikin grup. Misalnya pada suatu hari Pak Budi jalan-jalan ke Eropa. Pak Budi bersama 4 anaknya menaiki kapal. Kemudian tiba-tiba kapal tersebut kapal tersebut terbakar di tengah jalan. Pihak kapal akhirnya menurunkan sekoci dengan kapasitas 5 orang. Nah, langsung tuh 5 orang nyari. Teriak-teriak tuh 5 orang. Tapi ternyata skoci tersebut banyak kendalanya. Pokoknya dibikin cerita gitu aja. Sampai akhirnya dia pergi ke Eropa, bertemu dengan penduduk Eropa yang sangat senang berdua-duaan. Nah, langsung berdua-duaan gitu. Atau cerita ini juga cerita kayak apa ya? Bikin kelompok sesuai dengan disampaikan. Misalnya pada malam Minggu, Hari dan Mukti berjalan keliling kota. Tapi dia selalu bertemu terjebak di lampu merah. Dan pasti orang-orang berpikir, lampu merah tuh ada berapa sih? Ada 3. Langsung bikin tumbukan 3 orang. Jadi seolah-olah ngikutin bendanya gitu. Numbuk 3 orang. Jadi 3 orang itu saling bertumpukan. Semacam ice breaking kayak gitu sih, yang biasanya mengembalikan semangat lagi audiens kita. Gimana Mbak Syifa? Terima kasih. Sama-sama. Boleh Mbak Diah? Wah, sama-sama Diah nih. Ya, oke, silakan Mbak Diah. Assalamualaikum Kak, perkenalkan sebelumnya saya Diah dari Yogyakarta. Pertanyaan saya untuk kali ini, bagaimana cara mempertahankan intonasi suara agar di tingkat yang sama? Apakah suara saya terdengar ya Kak? Terdengar. Kok ya, alhamdulillah. Biasanya itu semisal membuka acara di awal itu masih ceria, tapi begitu nanti kesela break atau kesela orang lain yang berbicara, nanti sudah ngantuk terus intonasi suaranya berubah gitu. Gimana ya Kak? Boleh sharing bagaimana cara Kakak mengatasinya? Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ini sebenarnya saya sering terjadi juga. Dulu sering mau terjadi, kayak tiba-tiba males. Padahal saya nggak boleh males. Kalau males, audiensnya ikut males. Nah, ini akhirnya saya tarik nafas, buang. Terus ketika kalau misalnya MC ya, kalau misalnya saya MC terus ada narasumber yang berbicara, di belakang panggung tuh saya ini dulu kayak pembugaran badan dulu supaya rileks lagi. Biar saya nggak loyo lagi. Kecuali kalau saya jadi moderator. Kalau jadi moderator, saya di mindset saya apa ya? Harus excited dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Oh begitu ya Mas. Dan kita nimpalin. Jadi Jakarta itu memang sering terjadi banjir. Nah, langkah antisipatifnya apa tuh? Jadi kita kayak ngerasa apa ya? Menumbuhkan excited terhadap materi yang disampaikan ketika kamu jadi moderator. Jangan cuma jadi moderator nanya pertanyaan terus tunggu jawaban, jangan. Tapi bukalah sesi interaktif supaya kita terus bersemangat gitu. Kira-kira gimana? Baik Kak, terima kasih atas sharingnya. Sama-sama.
Baik, terima kasih Mbak Diah yang sudah bertanya dan Mbak Diah yang sudah menjawab. Ya udah mulai ini nih, udah mulai banyak yang mau keluar nih kayaknya kan. Ya memang butuh banyak sarana ya untuk apa namanya mengaplikasikan public speaking ini gitu. Karena benar kata Mbak Diah sebelumnya, ya semua orang itu belajar latihan, latihan, latihan. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Kalau belum ada yang mau nanya, saya nih Mbak yang mau nanya Mbak Diah. Boleh. Gimana sih Mbak Diah kan pernah jadi moderator atau MC di online seperti ini ya, dan kondisi kita juga pun juga banyak yang mengadakan online gitu, baik kuliah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang presentasi online dan segala macamnya. Itu gimana sih Mbak untuk bisa mendapatkan feedback dari peserta dengan baik gitu, atau memahami kondisi peserta gitu ya? Itu pernah ada kendala gitu nggak sih Mbak? Terus mungkin apa solusinya? Kalau online ya? Iya Mbak. Online itu biasanya kita patok waktunya 1 sampai 1,5 jam, jangan lebih. Kita harus bilang, maksudnya walaupun kita itu adalah MC, kita infokan ke panitia. Kalau misalnya lebih dari 1,5 jam dengan materi yang cukup berat, itu sangat membuat jenuh. Terus kita pastikan si pembicara, si audiens ini mendengarkan suara kita dengan jelas. Jangan ada kesalahan teknis, karena mereka akan sebel kalau misalnya ada kesalahan teknis, apalagi nunggu di waiting room lama. Dan saya suka berkolaborasi dengan panitianya. Nyalakanlah musik sebelum acara mulai. Terus, kira-kira games yang unik apa? Biasanya Kahoot, atau apa sih, games quiz-quiz gitu kan, Quizzy. Oh, iya. Nah, itu biasanya jadi hal yang menarik perhatian bagi audiens sehingga mereka tetap stay. Atau boleh juga share video-video atau ada yang tadi games-games kecil. Karena kalau online memang beda ya sama offline. Kalau offline kan kita banyak nih bisa ngasih ide-ide yang fresh, ice breaking yang fresh. Tapi kalau online itu kita memastikan bahwa mereka itu tetap on. Mereka tetap on aja, kita bersyukur gitu loh. Walaupun Iya, sebenarnya entah di belakang itu mereka ngapain. Tapi emang sudah tugas kita untuk terus berbicara dengan lugas, berbicara dengan semangat, supaya mereka merasa butuh gitu, butuh dengan informasinya. Bagaimana Mbak Halimah? Ya, betul sekali Mbak. Memang selain kalau misalnya memang online ini, selain ya kita moderatornya yang mempersiapkan diri ya, untuk ya membawa acara dengan baik gitu, tapi juga ternyata tidak terlepas teknis-teknis sebelum acara dan rangkaian-rangkaian itu memang harus lebih ramai gitu ya. Mungkin ini jadi masukan juga buat saya pribadi dan teman-teman Gobion. Kalau misalnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada jawaban yang kurang memuaskan, bilang aja. Kak, tapi saya kayak gini deh. Boleh. Selamat sore, Mbak. Izin bertanya. Oh iya, ini dengan Mas siapa Mas? Selamat sore, Mbak. Halo. Iya, sore. Ya, saya Azmi, izin bertanya. Kalau misalnya kayak mau public speaking, terus biar bisa persuasif ke audiensnya, apa ada tips gitu kayak Mbak? Apakah ada gestur-gestur khusus biar kita bisa persuasif ke audiens itu gitu? Ya, cukup mungkin. Oke, langsung dijawab nih. Atau gimana? Ya, boleh Mbak Dia langsung dijawab. Ya, boleh Pak. Oke, baik. Tadi Mas siapa, sorry? Azmi. Mas Azmi. Azmi, Mbak. Oke, Ya. Mas Azmi. Kalau misalnya persuasive speaking itu biasanya mengandung kata-kata yang menarik. Jadi memang bukannya hiperbola,
tapi kita harus bisa membuat mereka merasa tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Pada hari ini acaranya seru banget nih, karena door prize-nya itu luar biasa banyaknya. Ada kipas angin, dan itu juga terbawa oleh gestur serta mimik kita. Jadi itu akan mengajak orang lain merasa tertarik. Beda juga cara menyampaikannya. Jadi kita kayak excited gitu loh. Kita excited untuk menyampaikan kepada audiens. Beda dengan kayak hari ini acaranya seru banget, ada door prize, ada artis juga. Beda dengan pada hari ini acaranya seru banget nih teman-teman, karena nanti ada door prize di akhir acara. Door prize-nya ada kipas angin, ada uang 500.000, dan tentunya di akhir acara ada guest star kita nih yang terkenal banget sekarang-sekarang ini. Nah, teman-teman, tolong ya, tetap di ruangan ini aja, jangan kemana-mana, dan perhatikan materi dari narasumber kita secara baik, gitu. Jadi benar-benar ya, mimik kita, raga kita, itu sangat menentukan ketertarikan dari audiens. Bahasanya juga, kalimat-kalimat kata-katanya. Kalau Coki Sitohang nih, dia bagaimana bisa mempersuasikan seorang pria untuk wanita-wanita di Take Me Out. Dia selalu menjelaskan fakta dan data. Itu juga bisa jadi penunjang dari kita mempersuasi orang. Bapak Boy ini merupakan pengusaha dari mobil, pengusaha cleaning mobil, apa sih namanya, shower mobil gitu, pengusaha dari shower mobil dan bengkel bengkel mobil di Jakarta. Selain itu, hobinya memasak, olahraga, bahkan suka fotografi loh. Jadi ada hal-hal yang mengikat berupa fakta dan juga data. Jangan cuma ngomong gitu aja, supaya bisa mempersuasi orang gitu. Dan didukung dengan mimik serta wajah yang excited. Seperti itu. Harus dari segi apapun, persuasif itu banyak hal ya, dari gestur, dari mimik wajah. Betul sekali. Oke. Ini ada Pak Agus, Mas Agus yang menyalakan mic, mungkin ingin bertanya. Terima kasih waktunya. Di sini saya ingin menanyakan, apakah di dalam public speaking itu diperlukan kenyamanan dari seorang speaker sebelum menyampaikan materi? Dan apakah di dalam public speaking pemateri itu harus mengetahui bagaimana karakteristik dari audiens itu sendiri? Terima kasih. Oke. Langsung aja, boleh ya Mbak Halimah saya jawab ya? Langsung dijawab aja Mbak Dia. Oke, kenyamanan pasti itu nomor 1. Kita nyaman nggak sih menyampaikan materi ini? Apakah bahasa yang kita sampaikan ini sesuai dengan audiens kita? Jangan gunakan bahasa yang terlalu formal ke audiens kita yang sudah berusia tua, yang sudah berumur. Mereka akan ngerasa, aduh, berat banget sih bahasanya. Jadi kalau bisa, iya loh, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, hari ini kita mau mengadakan kegiatan cooking class. Kita akan masak-masak bareng nih. Jadi, menyesuaikan aja sama audiensnya, jangan terlalu formal. Ya hari ini kita mau masak-masak bareng, nanti ada chefnya. Chefnya adalah seorang chef di Hotel Bintang 5. Beliau merupakan lulusan dari itu jangan terlalu bahasa yang rumit. Jadi kita bisa milah-milah bahasa, milah-milah kalimat sesuai dengan audiensnya, supaya kita nyaman menyampaikan dan nyaman yang mendengar, seperti itu.
Dan hal yang penting adalah kostum kalau misalnya teman-teman berbicara di depan publik secara offline. Kostum itu menentukan, jangan terlalu menggunakan heels yang terlalu tinggi kalau misalnya memang nggak nyaman. Atau baju yang terlalu panas kalau misalnya memang ruangannya kurang banyak pendingin acaranya. Pendingin AC, misalnya AC-nya ya. Kalau misalnya AC-nya cuma 2 atau 3, ya pakailah pakaian yang nyaman. Jadi semuanya itu sangat berpengaruh. Mulai dari tata bahasa, kalimat yang disampaikan, seluas mungkin, terus kayak gerakannya, dan juga kostum tentunya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya tentang mengenali audiens ya. Penting sekali mengenali audiens. Karena biar kita nggak dicuekin. Kalau misalnya kita mengenali audiens dan kita bisa mengajak interaksi ke mereka, akan berjalan dengan baik acaranya. Kalau misalnya kita cuma monoton, baca materi doang, ataupun nge-MC tapi cuma baca agenda acara doang, itu bikin mereka males. Malah mereka nanti jadi salah satu tipe audiens yang tadi saya sebutkan, yang harusnya mereka excited, seperti The Sheep, si anak manis, malah nanti jadinya blackout atau netting. Alah, MC banyak ngalor ngidul. Aduh, nih MC kiki banget, nggak bagus ngomongnya. Malah ntar kita dikritik terus. Begitu. Betul. Pertama, kenyamanan. Kedua, audiens. Pahami kedua hal itu. Kita nyaman nggak sih dengan panggung ini? Tapi kita beradaptasi. Walaupun nggak nyaman, ya kita harus beradaptasi. Bagaimana kita bisa melangkah ke depan audiens? Sejauh mana kira-kira jarak dari panggung ke audiens untuk interaksi. Jangan terlalu jauh juga sih, karena nanti mereka akan balik badan dan itu sangat kurang baik aja. Nggak enak ngeliatnya kalau misalnya kita tiba-tiba jalan terus kita di ujung muterin ruangan, itu kurang patut untuk dilakukan. Jadi kalau bisa jaraknya di depan audiens barisan depan, di sekitar panggung gitu, untuk menyampaikan materi. Kalau misalnya mau berjalan, biasanya kan motivator-motivator kayak gitu kan, menumbuhkan ruang kenyamanan antara dirinya dengan audiens. Gimana Mas Agus? Bagaimana Mas Agus? Baik. Untuk penjelasannya sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini ada yang raise hand lagi, Mbak Dia. Mbak Margareta. Ya, pada Mbak Margareta mungkin bisa dipersilahkan. Saya izin bertanya, Kak. Saya mau menanyakan apa saja hal yang harus dipersiapkan selain berlatih sebelum melakukan public speaking di depan umum, dan bagaimana supaya cara berbicara kita itu dalam menyampaikan suatu materi tidak stuck atau tiba-tiba berhenti. Terima kasih. Oke, selain berlatih ya. Selain berlatih, kita pertama pahami materi. Tadi seperti saya terangkan, pahami materinya. Kalau kamu udah menguasai materinya, kamu belajar menyampaikan materi tersebut. Belajarlah di depan orang tuamu atau di depan teman-temanmu. Kemudian, kalau saya tuh sering banget tarik nafas sebelum pegang mic gitu. Jadi usahakan kalau misalnya mau presentasi ataupun harus di depan panggung dengan megang mic itu, kamu gladi bersih dulu. Jadi sebisa mungkin gladi bersih, gladi kotor itu penting banget supaya kita luwes di hadapan audiens. Selain itu, mindset kamu harus berpikir kita bisa melakukannya karena everything is in our control gitu loh. Semua kontrol ada di kepala kita. Jadi tenang, anggap saja audiens ini penasaran dengan apa yang kita sampaikan. Anggap saja audiens ini pernah kita temui sebelumnya, walaupun sebenarnya secara realita belum. Atau anggap saja ada bayangan yang kamu kenali di depan
di depan audiens itu seolah mereka ada gitu. Misalnya pacar kamu, mereka tuh sebenarnya ada. Pacar kamu tuh sebenarnya ada di antara audiens itu. Kamu bayangin aja supaya kamu rasa, oh ini nih, aku diperhatikan loh sama audiens, aku dikasih perhatian penuh loh sama audiens gitu. Kemudian kamu juga harus tampil dengan baik secara luar ya, misalnya kayak kostum, terus make up yang nyaman, kostum yang nyaman itu penting. Lalu apalagi ya? Mungkin ini sih biar nggak ngestak, nafas. Jadi nafas tapi jangan terlalu kelihatan oleh audiens. Jadi kamu pelan-pelan aja. Kayak tarik nafas, buang. Supaya tenang dulu dalam diri kamu sama pikiran kamu. Lalu kamu bicara lagi, ngomong lagi. Selain latihan itu. Kalau misalnya benar-benar di atas panggung langsung ya. Saya juga suka stuck kok. Nah, ketika saya stuck itu saya langsung kayak seolah paham. Sebenarnya dulu saya pernah nih jadi moderator di acara yang sulit lah, yang masalah perekonomian gitu. Terus sebenarnya saya nggak kurang paham sama materi yang disampaikan. Di situ saya stuck mau